Wahyu pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Kita sudah belajar Wahyu 22 ayat 1 tentang sungai air kehidupan yang mengalir dari tata Allah dan tata anak domba. Sungai air kehidupan bagaikan kristal, yaitu kita memohon kepada Tuhan selama kita masih ada di bumi, supaya mata kita tertuju melihat sungai air kehidupan yang mengalir dari tata Allah dan tata anak domba yang bagaikan kristal. Artinya kita terus meminta Roh Kudus supaya mengalir dalam hati kita, yang memberikan hati kita menjadi hati nurani yang murni, hati yang tulus ikhlas, hati yang baik, sehingga akan menghasilkan yaitu buah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yaitu tentang buah pohon kehidupan 12 kali berbuah dalam sebulan 1 kali, dan daunnya digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita selama kita masih Tuhan berikan waktu, supaya bisa kita mengerti dan memahami bahwa itu nanti yang menjadi kebutuhan kita, yaitu ketika Yesus datang yang kedua kali dan kita menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Itulah perjamuan kawin anak domba, pintu gerbang masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun di bumi, dan di situ nanti kita dipelihara oleh Tuhan. Namun harus kita perhatikan selama kita masih di bumi, karena kita tahu bahwa kita harus terus menyadari bahwa ada musuh kita, ada lawan-lawan kita. Itulah pemerintah-pemerintah, penguasa penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Itulah iblis setan yang dari mulanya menyesatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan sampai hari ini ya, dia juga semakin mengerikan, ya, karena sudah dia tahu bahwa tempatnya yaitu neraka kekal selama-lamanya. Jadi dia tidak senang ya kalau kita bersungguh-sungguh memahami akan hal ini, ya. Jadi kalau di Taman Eden, yaitu manusia pertama, buah pohon yang dipersilakan, dibebaskan Tuhan untuk dimakan, malah mereka memakan buah pohon yang terlarang. Mengapa terjadi ini? Karena pengaruh daripada iblis setan. Itu sebabnya ya hari-hari ini kita harus waspada. Ya, kita kira benar, baik, padahal ujungnya ya kepada kebinasaan. Ya, kita lihat yaitu penyesatan dari iblis pada mulanya kepada manusia pertama. Ketika manusia pertama di Taman Eden, mereka memakan buah pohon yang terlarang. Kita lihat Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ya, garis bawahi, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini, jadi hari-hari ini kita harus berhati-hati dan waspada, ya, karena Yesus mengatakan bahwa ada serigala yang menyamar seperti domba. Jadi ini pekerjaan iblis setan, menjebak manusia pertama di Taman Eden supaya mereka ya jatuh di dalam dosa. Ya, dengan tujuan ya pertama-tama iblis memberikan kesamaan supaya ya sama dengan Allah. Nah, itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ya
menyamakan diri ya seperti Allah, ya menyamakan diri seperti Allah tanpa pengikutan kepada salib Kristus. Jadi harus kita tahu bahwa ya kita telah dibawa kembali oleh Tuhan ya kepada yaitu menikmati suasana surga hari-hari ini sampai puncaknya, yaitu satu kali kedatangan Yesus kita dibawa masuk ke Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai. Nah, jadi yang perlu kita tahu bahwa kasih yang semula yang telah dinyatakan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib, itu yang membawa kita kembali untuk menikmati suasana surga sampai kita bisa yaitu mengerti tentang buah pohon kehidupan, ya, sampai bisa kita juga merasakannya dan menikmatinya. Jadi kita tahu bahwa tadi tanpa mengakui kematian Yesus di atas kayu salib itu disebut ya pencuri dan perampok. Tanpa juga mengikuti jejak Yesus, karena Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu dan ikulah aku. Jadi ini di akhir zaman ya kita harus juga memahami bahwa tanpa mengikuti jejak Yesus, tanpa kita memikul salib, tanpa kita menderita, ya kita akan dibawa kepada penyesatan. Kita akan ya percaya kepada orang-orang yang menyamakan diri seperti Allah, ya. Menyamakan diri seperti Allah itu namanya si pendurhaka. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 dan 9. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Haleluya. Nah, ini tadi yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, karena mengapa manusia pertama mereka melanggar firman Tuhan sampai mereka memakan buah pohon yang terlarang? Karena tidak taat kepada kebenaran, tidak taat kepada firman Tuhan. Itu juga di akhir zaman ini kita sudah baca tadi, si pendurhaka itu ya akan menyesatkan banyak orang. Ya, siapa yang disesatkannya? Orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran. Ya, lebih mereka suka kepada yang jahat, yang mendukung yang salah dan menyalahkan yang benar. Ya, itu kita harus berhati-hati. Ya, supaya kita jangan sampai kita ikut-ikutan mendukung yang salah dan menyalahkan yang benar. Jadi kalau muncul dalam gereja, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah para hamba-hamba Tuhan, menyalahkan yang benar, ya, mendukung yang salah. Nah, ini sudah kita baca tadi bahwa itu si pendurhaka yang duduk ya di hadapan bait Allah. Ya, berarti di gereja. Jadi hati-hati. Termasuk kami sebagai pendeta hamba-hamba Tuhan, ya, kalau ya kami tidak mendukung kebenaran, kalau kami hanya mendukung yang salah, nah kami sudah ya masuk di dalam penyesatan. Itu tadi disebut juga nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya, harus kita tahu bagaimana sifatnya, bagaimana pekerjaannya, ya. Jadi kita sudah dengar tadi bahwa tidak pernah mengasihi kebenaran. Jadi apa yang dikasihinya berarti sudah pasti yang tidak benar, yang salah. Itu sebabnya kalau kita banyak dengar firman Tuhan, kita mengasihi
kebenaran, maka itu yang bisa memampukan kita sehingga kita tidak ikut ya dengan penyesatan pada hari-hari ini. Ya. Jadi salah satu apa yang perlu kita pegang, ya apa yang perlu kita pegang supaya kita bisa kuat dan bertahan, karena kita ya bisa juga terjebak ya oleh karena orang banyak, ya karena orang banyak lebih mereka mendukung yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena buktinya kenyataan pada waktu Yesus disalibkan, sehingga orang banyak berseru, salibkan Yesus dan bebaskan bagi kami Barabas. Ya, mereka meminta hadiah kejahatan, tetapi mereka menolak yang kudus dan yang benar. Nah itu. Jadi bagaimana supaya bisa kita mengantisipasi supaya kita jangan ikut serta dengan orang-orang banyak yang hanya mengasihi diri sendiri, bukan mengasihi kebenaran, ya membenarkan diri sendiri, ya tidak pernah mendukung yang benar, ya sering menyalahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta disalahkan, ya segala macam. Bagaimana cara kita? Mari kita lihat ya dalam surat Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah ini. Jadi itu yang sedang kita berjuang selama kita masih ada waktu diberikan Tuhan, ya, supaya jangan kita sampai disesatkan ya oleh yaitu pekerjaan-pekerjaan iblis setan hari-hari ini, ya. Jadi jangan sampai kita ikutan dengan suara orang banyak, ya. Bagaimana supaya kita bisa kuat dan bertahan sampai kita akan beroleh nanti akan menjadi kenyataan untuk menikmati yaitu dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ada beberapa hal. Kita lihat ayat 4. Pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita meninggalkan kasih yang semula, habis kita. Apa itu kasih yang semula? Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tetap ya kita meninggikan korban Kristus. Bagaimana cara kita meninggikan korban Kristus? Melalui kita bertekun beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu cara meninggikan korban Kristus. Berarti itu yang mendatangkan kita tetap dalam kasih yang semula, sehingga tidak kita disesatkan. Ya berbagai cara si pendurhaka yang sudah kita dengar, yang menyatakan diri seperti Allah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 24. Mari kita baca Matius pasal 24. Ayat 23. Matius pasal 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini orang pilihan juga bisa menjadi sesat akibat percaya kepada tanda-tanda mukjizat palsu. Ya, itu sebabnya kita harus memahami apa sih mukjizat yang dari Tuhan dan apa itu mukjizat yang palsu. Ya. Jadi harus kita mengerti bahwa mukjizat yang palsu itu kita sudah dengar bahwa menyatakan dirinya seperti Allah. Artinya lawan meninggikan diri. Artinya supaya diangkat, ditinggikan, dipuji, bisa juga masuk viral, ya sehingga populer. Ya itu kalau itu motivasinya kita harus berhati-hati. Bukan tidak bagus kalau seorang hamba Tuhan pendeta bisa ya itu terkenal populer, tetapi harus diingat bahwa lawan meninggikan diri menyatakan diri seperti Allah. Itu tadi penyesatan iblis yang dilakukannya di Taman Eden. Ya, sampai dia membujuk daripada perempuan yaitu Hawa, ya supaya dia tertarik. Itu yang menarik
hati daripada manusia awal sampai jatuh dalam dosa. Ya, karena iblis mengatakan, jika kamu makan, maka matamu terbuka dan kamu menjadi sama dengan Allah. Nah ini, jadi sama dengan Allah tanpa mengikuti Yesus dalam penderitaan. Nah itu. Jadi kalau kita yaitu mau sama seperti Yesus itu bagus. Tapi harus kita mengikuti Yesus dalam jejak penderitaannya. Kita harus melalui salib. Ya, kita harus mengalami sampai mati daging kita tidak bersuara. Berarti kita tidak ada perlawanan karena kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, bahwa kita bukan memakai senjata duniawi, tetapi kita memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan Yesus mengatakan ketika dia di hadapan Pilatus bahwa jika kerajaanku di dunia ini, sudah pasti hamba-hambaku akan melawan kamu. Tetapi karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu sebenarnya harus tetap ingat. Ya, kata-kata Yesus itu. Ya, sehingga kita tidak perlu ada perlawanan. Ya, siapapun juga yang mencoba ya mungkin merendahkan kita, menekan perasaan kita, menyepelekan, meremehkan. Ya, tetap ingat bahwa jangan pernah kita melakukan perlawanan. Tetapi harus kita mengerti bahwa kalau ada sesuatu yang membawa kita sampai dihinakan, direndahkan, diremehkan, disepelekan, berarti itu salah satu ujian supaya kita menjadi orang yang rendah hati